Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, kembali lagi dan saya Relia Hamidah, teman visio Anda. Kali ini kita akan bahas tentang perkembangan bayi usia 5 bulan, mulai dari perkembangan motorik, kemudian emosi sosial, bahasa, dan kognitif. Plus tips dan contoh untuk menstimulasinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Yang pertama kita ke perkembangan fisik ya. Bayi mulai menggerakkan kakinya dan menyatukan kedua kakinya. Kemudian mungkin bergoyang pada siang hari. Dan pada dasarnya hanya berusaha keras untuk bergerak atau merupakan suatu tanda bayi mulai terbiasa berguling dengan nyaman dari punggungnya ke perut atau membalikkan tubuhnya. Ia juga mulai asyik bermain sendiri, termasuk berguling-guling ke segala arah. Bayi juga mulai belajar merangkak dan memindai. Tips untuk menstimulasinya, yang pertama latih gerak bayi setiap hari. Contohnya Bunda bisa menjauhkan mainan dari jangkauannya, jadi bayi nanti sudah mulai tertarik dengan benda yang letaknya jauh. Diharapkan apa nanti bayi ada keinginan untuk menggapai barang tersebut. Dengan cara apapun yang ia bisa, ia akan mengerahkan anggota geraknya mulai dari tangan, kaki, bahkan mungkin mulai mencoba menggeser badannya. Kemudian pastikan pergerakan si kecil tidak lepas dari pandangan Bunda ya. Karena si kecil mulai pandai bergulir dan mungkin beberapa ada yang mulai merangkak ke sana dan kemari. Tapi yang perlu diingat, setiap perkembangan bayi berbeda ya Bun. Jika bayi Bunda belum mahir untuk berguling ke sana kemari, jangan berkecil hati, tetap berikan stimulasi untuk melatih otot-ototnya. Contoh stimulasinya ada di video kami yang satu ini. Kemudian Bunda bisa mengajaknya untuk mengeksplor rumah. Nah, pada fase ini tenaga perut dan punggung bayi sudah mulai kuat. Ia mampu menopang tubuhnya saat didudukkan. Wow, amazing ya. Walaupun hanya sejenak ya. Atau ia akan mulai menopang tubuhnya dengan kedua telapak tangannya di lantai selama 1-2 menit. Lalu bagaimana tips untuk stimulasinya? Tetap awasi pergerakan bayi karena kemungkinan ia akan jatuh. Atau Bunda bisa duduk di belakang si kecil untuk mengantisipasi agar bayi tidak terjatuh sambil terus melatihnya. Oh iya Bunda, untuk cara melatih bayi biar bisa duduk sendiri kita sudah buatkan contoh latihannya juga ya. Nah, kemudian kapan mulai khawatir? Yang pertama, jika tidak bisa memegang kepalanya dengan mantap. Kemudian mengalami kesulitan memutar kepalanya dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Kita lanjut ke perkembangan emosi sosial. Ya, pertama bayi sudah lebih ekspresif, bayi juga mulai mengerti humor di usia ini. Saat merasa bosan dan marah, kini si kecil sudah bisa untuk mengekspresikannya dan mulai merasa cemas saat Bunda meninggalkannya. Bagaimana tips stimulasinya? Coba buat si kecil tertawa geli dan rekam momen ini. Jika si kecil merasa cemas saat ditinggal Bunda, bantulah menenangkannya dan menghiburnya. Ungkapkanlah bahwa Bunda hanya pergi sebentar dan akan kembali lagi tentunya ya. Nah, kapan harus khawatir? Jika si kecil tidak bisa menggunakan panca inderanya dengan baik. Selanjutnya kita ke perkembangan bahasa. Nah, untuk pertama kali dia mulai mengoceh dan bisa mengucapkan kata dada, baba, mama gitu. Suara celoteh bayi juga semakin jelas ya Bun. Dia bisa berceloteh dengan suara keras atau juga suara yang lirih. Lalu bagaimana tips simulasinya? Bunda bisa ucapkan kata yang benar dan bukan dibuat-buat ya. Bukan pakai bahasa bayi yang diimut-imutin ya Bunda. Misalnya minum diucapkan minum, bukan mimi ya. Saat diucapkan sakit, bukan tatit, seperti itu. Jadi pakai kata-kata baku saja ya. Karena kalau dibiasakan kata-kata yang dibuat-buat, bayi akan menganggap itu adalah kata yang benar. Oh iya, Bunda juga lebih sering memperhatikan apa yang diucapkan bayi. Lalu Bunda bisa menerjemahkannya dengan mengucapkan kosakata yang sebenarnya. Nah, selanjutnya banyaklah membaca buku yang memang diperuntukkan oleh bayi ya sesuai dengan umurnya. Misal buku yang berisikan kegiatan sehari-hari atau buku tentang menyayangi anggota keluarganya dan lain-lain. Kemudian perbanyak mengucapkan kata-kata yang biasa digunakan untuk percakapan sehari-hari atau bersangkutan dengan rutinitas bayi sehari-harinya seperti susu atau tidur dan lain-lain. Kapan harus khawatir? Jika bayi tidak membuat suara apapun.
Hati-hati ya bun, bisa jadi ini salah satu tanda speech delay. Kita lanjut ke perkembangan kognitif. Nah, bayi mulai ekspresif dalam menunjukkan emosinya, terutama saat dia bahagia atau sedih. Ia juga mencoba mendengarkan dan mencoba membaca gerak bibir untuk mengerti apa sih yang bunda katakan. Kemudian bayi juga mulai mencoba membedakan suara yang ada di sekitarnya, seperti suara ayam atau kucing. Bayi juga mulai belajar memahami dan mengenal beberapa karakteristik objek. Misalnya bentuk bulat, segitiga, kotak, atau karakteristik warna, ada kuning, merah, hijau, seperti itu. Nah, bagaimana untuk tips menstimulasinya? Yang pertama, dukung perkembangan kosakata bayi dengan mengajak orang-orang di sekitar bayi ikut aktif mengajak ngobrol. Agar lebih menarik perhatian bayi, cobalah sesekali impersonate suara yang ada di sekitar seperti suara ayam. Ya. Dek, dengar tuh ada suara ayam jantan bunyinya kukuruyuk. Itu contoh ya. Kemudian bunda juga dapat menunjukkan benda dengan warna dan bentuk yang beragam. Hal ini bisa menjadi langkah awal untuk membantunya mengenali berbagai macam karakteristik benda. Nah, kapan harus khawatir jika bayi tidak menunjukkan ekspresi apapun atau tidak bereaksi dengan suara apapun di sekitarnya? Sekian ya bunda informasi yang bisa kita berikan. Semoga bisa bermanfaat dan membantu bunda dalam menstimulasi si kecil. Sampai ketemu di perkembangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.